Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, GBI Care Laguna Pluit. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, kini saatnya kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau, dan kini saatnya Engkau bersabda kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan berkati setiap kami semua yang mendengarnya sehingga Roh Kudus mengiluminasikan firman ini dalam setiap kehidupan kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi iman kami dan membuat kami bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis roh jahat yang mencoba mengganggu Tuhan pemberitaan firman-Mu, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, Shalom. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat dan hidup. Salam sehat buat kita semua dan salam sehati di dalam Kristus Yesus yang memberikan kita kebaikan demi kebaikan. Kita saat ini mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya berikan suatu tema, orang percaya menantikan Tuhan. Orang percaya menantikan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita mungkin sudah sering mendengar ayat ini, tapi mari kita mau sama-sama belajar kembali apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Jadi Nabi Yesaya bernubuat kepada bangsa Israel dan Yehuda yang saat itu sedang mengalami kemerosotan rohani atau mengalami keruntuhan dan mengalami pembuangan ke Babel. Dan saat itu akhirnya Nabi Yesaya bersabda bahwa atau bernubuat bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ini relasi sekali dengan kehidupan kita. Bahwa kalau kita sekarang mau menjadi orang yang menantikan Tuhan, pasti mendapat kekuatan yang baru. Nah, jadi Nabi Yesaya ini adalah nabi yang hidup pada masa kerajaan Yehuda. 4 raja yang memimpin Yehuda, yaitu dari raja zamannya Raja Usia, zaman Raja Yotam, Ahaz, bahkan sampai kepada Hizkia. Jadi hampir 50 tahun masa pelayanan Nabi Yesaya. Dan dia sangat berpengaruh pelayanannya ketika Raja Hizkia memerintah Yehuda. Tetapi kemerosotan Yehuda dan keruntuhan Israel tidak pernah terelakkan. Karena kenapa? Karena mereka menjadi bangsa yang tidak lagi mengharapkan atau tidak lagi bersandar atau berlindung kepada Tuhan. Ya. Bahkan di masa akhir kehidupan Nabi Yesaya, secara tradisi mengatakan bahwa Nabi Yesaya itu mati digergaji. Ya, secara tradisi Yahudi. Mati digergaji oleh anak daripada Raja Hizkia, yaitu Raja Manasye. Nah, Nabi Yesaya ini yang bernubuat kepada Yehuda dan Israel, yang saat itu sedang mengalami kemerosotan rohani dan keruntuhan. Kenapa? Karena Yehuda dan Israel sedang berperang. Yehuda meminta bantuan Asyur untuk melawan Israel yang saat itu dibantu oleh kerajaan Aram. Tapi pada akhirnya Yehuda memberontak kepada Asyur dan meminta pertolongan kepada Mesir. Jadi ceritanya berputar di situ saja.
ketika mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi berlindung kepada Tuhan, mereka hanya mengharapkan perlindungan dari manusia. Maka yang terjadi apa? Kemerosotan secara moral dan keruntuhan secara jasmani. Akhirnya bangsa ini mengalami pembuangan. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam kepada bangsa yang telah Tuhan pilih, kepada umat yang Tuhan telah pilih. Ada janji pertolongan atau janji keselamatan dari Allah yang besar, yang selama ini sudah ditinggalkan oleh mereka. Yaitu janji terhadap keturunan Yehuda bahwa akan lahirlah seorang Mesias. Dari keturunan Yehuda lah lahir seorang Mesias, yaitu siapa? Kristus Yesus. Yang lahir dari keturunan atau yang dilahirkan oleh Yusuf. Dari keturunan Yusuf, yaitu Yusuf orang keturunan Yehuda. Dan istrinya itu Maria. Lahirlah Kristus yang disebut Immanuel. Nah, di sini kita melihat bahwa Nabi Yesaya ingin mengatakan kepada umat Israel dan Yehuda saat itu bahwa Tuhan punya rencana itu tidak pernah gagal. Ya. Bahkan ketika kita melupakan Tuhan, Tuhan mengingatkan. Di dalam ayat 27 dikatakan, "Hai Yakub, hai Israel." Ini mengingatkan bahwa Israel ini adalah punya nenek moyang Yakub. Yakub adalah anak Ishak, Ishak adalah anak Abraham. Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar. Dan tiga nenek moyang ini, baik Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah orang-orang yang percaya akan kesetiaan Tuhan. Janji Tuhan. Abraham setia dengan Tuhan, Ishak setia dengan Tuhan, bahkan Yakub pun seorang penipu yang menipu saudaranya Esau, bahkan menipu pamannya Laban. Dia tetap percaya kepada kesetiaan Tuhan dalam kehidupannya. Yang pada akhirnya Yakub diberkati Tuhan ketika bergulat dengan Tuhan di Peniel dan diberikan nama Israel yang hingga saat ini menjadi bangsa yang besar dengan 12 suku pada saat itu. Nah, di sini Tuhan ingin mengingatkan bahwa engkau itu punya nenek moyang yang percaya kepada kesetiaan Tuhan. Tapi kenapa kau sekarang meragukannya? Mereka berkata, "Hakku tidak diperhatikan," di ayat 27. Di ayat 28, Yesaya mengatakan, "Tidakkah kau tahu atau tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah yang kekal. Ia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tidak jadi lelah dan tidak menjadi lesu." Ini bicara apa? Tuhan itu panjang sabar. Tuhan tidak pernah letih dan lesu menghadapi engkau, hai umat Israel dan Yehuda. Nah, seperti dalam kehidupan kita kadang-kadang kita suka lupa dengan Tuhan. Mungkin dalam menghadapi masalah kehidupan, terlebih lagi di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa saja menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Lupa akan Tuhan di sini bicara apa? Kita mengandalkan diri kita, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Atau tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita merasa menjadi orang-orang yang hebat atau orang-orang yang punya solusi atas setiap masalah kita. Padahal kita sendiri pun tidak kuat menghadapi masalah tersebut. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya kepada setiap umat manusia. Padahal di ayat 29, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini bicara apa? Tuhan memberikan pertolongannya tepat dan cukup bagi umatnya. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada yang lemah, Tuhan akan tolong. Ada yang tidak berdaya, Tuhan akan tolong. Artinya apa? Tuhan memperhatikan umat yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya 100%, saya yakin Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kita. Karena kenapa? Di ayat 30 dikatakan, orang muda menjadi lelah lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Saya ingin mengatakan bahwa tidak pernah masalah itu pandang umur. Tidak pernah yang namanya pergumulan itu pilih-pilih orang. Semua manusia pernah mengalami yang namanya masalah dan pergumulan. Bahkan di tengah-tengah pandemi sekarang ini, kita mengira, wah, karena pandemi ini mungkin orang-orang yang punya penyakit parah lewat, meninggal. Atau orang-orang yang sudah tua saja yang menjadi riskan untuk menghadapi virus ini. Jangan salah, banyak juga orang-orang muda, orang yang usianya masih produktif,
Di bawah 50, 40-an. Itu masih usia-usia produktif. Banyak yang dipanggil Tuhan karena virus ini. Jadi tidak menjamin bahwa usia itu menjadi patokan kita masih bisa hidup sekian tahun lagi atau sekian puluh tahun lagi. Tidak bisa menjadi patokan. Terlebih lagi di tengah pandemi sekarang ini. Dia tidak pandang umur. Bahkan bukan hanya bicara kesehatan saja kalau kita bicara pandemi COVID-19 ini. Ini juga berbicara tentang ekonomi. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan di PHK. Banyak orang-orang yang dirumahkan yang nasibnya udah nggak jelas, digaji enggak, tapi juga belum dipecat atau di PHK. Cuma dirumahkan saja, tapi nggak terima gaji. Mau makan dari mana? Ada juga orang yang masih bekerja dari rumah, gajinya cuma ya dikasih 30%, 50% paling maksimal. Ada juga yang masih dapat tunjangan. Ya, syukur-syukur dapat tunjangan juga dari pemerintah. Sekarang krisis COVID-19 ini bukan hanya bicara krisis kesehatan, tapi menuju ke ekonomi. Keluarga juga karena ada masalah COVID ini, tidak sedikit juga keluarga menjadi ribut. Pasangan suami istri menjadi ribut. Kenapa? Stres menghadapi COVID ini. Karena saya katakan COVID bukan hanya bicara kesehatan, tapi kemana? Ke ekonominya juga. Ke pendidikan juga berpengaruh. Anak-anak sekarang harus belajar online. Berapa banyak ibu-ibu yang menjadi stres karena ngajarin anaknya online. Harus mendampingi anaknya online. Kalau kita baca berita, ada seorang ibu yang karena kesel dengan anaknya nggak bisa belajar. Akhirnya tidak mungkin sengaja atau tanpa sengaja menyiksa anaknya sampai dengan meninggal dunia. Lalu dikuburkan. Pura-pura lapor polisi hilang, ternyata dia sudah menguburkan anaknya. Ketahuan, akhirnya masuk penjara. Ada lagi seorang ibu yang menyiksa anaknya, memukul anaknya dengan gayung. Sambil divideoin, masukin di medsos. Oh bayangkan, saking terjadinya krisis ini bukan hanya bicara krisis kesehatan saja, tapi kepada psikis kita pun bisa terganggu. Kita menjadi orang yang paranoid. Yang tadinya mungkin kita sehat-sehat saja, akhirnya kita menjadi sakit. Saya pernah katakan bisa saja kita jadi psikosomatis. Harusnya kita jadi sehat. Orang yang sehat tanpa ada gangguan dari virus. Tapi karena kita paranoid, akhirnya kita psikosomatis. Kita menjadi orang yang gampang sakit akhirnya. Menjadi orang yang terteror, ketakutan dengan virus tersebut. Mau keluar takut, mau gimana takut. Jadi ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ayat 31 menjadi penghiburan buat kita semua. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan dari ayat 31 ini. Memang secara keseluruhan 27 sampai 31. Tapi yang menjadi nats kita adalah ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Makanya judul firman Tuhan tadi, orang percaya menantikan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena di tengah-tengah setiap kehidupan kita, kalau kita tidak menantikan Tuhan, kita hanya berharap pada diri kita sendiri, kita hanya berusaha dengan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa survive dalam menjalani kehidupan kita. Tapi orang yang menantikan Tuhan dikatakan akan mendapat kekuatan yang baru. Poin yang pertama saya ingin katakan, menanti-nantikan Tuhan. Apa sih menantikan Tuhan? Menantikan Tuhan itu bukan berbicara kita berdiam diri saja. Dalam terjemahan aslinya, wait on Yahweh. Menantikan Tuhan. Tuhannya besar yaitu Yahweh, YHWH. Menantikan Allah Yahweh. Siapa Allah Yahweh? Adalah Allah yang memberikan janji kepada umat Israel, yang memilih umat Israel, bukan umat Israel yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih umat Israel, dan
Allah punya janji bahwa bangsa ini akan jadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, dan bangsa inilah yang akan melahirkan Mesias, keselamatan. Jadi orang yang menantikan Tuhan itu berbicara apa? Jangan kita berdiam diri. Karena artinya menantikan di sini bukan kita duduk diam saja, tetapi bicara harus ada usaha dalam diri kita. Karena terjemahan aslinya mengatakan menantikan di sini bukan bicara menanti duduk diam tadi, tetapi mengikat bersama, ada timbal balik. Bind together, binding together. Jadi bukan hanya Tuhan yang memilih kita sebagai umatnya, tetapi kita juga harus bisa menjadi orang yang proaktif, percaya, dan bergantung kepada Tuhan. Kalau di tengah-tengah pandemi ini, kalau kita menantikan Tuhan, janganlah menjadi orang yang pasif, tapi jadi orang yang aktif. Jangan karena pandemi ini, karena kita di PHK, karena kita udah nggak bisa melakukan usaha apa-apa, karena ada PSBB, semuanya seolah-olah di sini dinding mentok, di sana dinding mentok, di sini dinding mentok, di belakang dinding mentok. Kita percaya ada di atas kita yang tidak pernah terbatas. Jadilah orang yang aktif. Minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa kreatif. Jangan kita menjadi orang-orang yang pasif. Ya, karena kata menantikan di sini bukan memiliki arti pasif, tetapi proaktif. Dalam terjemahan aslinya ada aktif, ada proaktif kita di dalamnya. Ada usaha kita di dalamnya. Jadi bukan hanya Tuhan yang menolong kita atau kita berdiam diri, tapi kita harus ada usaha. Tetapi yang terjadi seringkali kita fokus atau lebih fokus bukan dengan apa yang kita nantikan, yaitu siapa? Tuhan. Sudah pasti kita harus menantikan Tuhan kita. Tapi kadangkala kita fokus dengan hal-hal negatif yang ada di depan mata kita, yaitu apa? Masalah kita, pergumulan kita, krisis yang ada di depan kita. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada masalah-masalah tersebut. Masalah dengan suami kita, masalah dengan istri kita, masalah dengan mertua kita, masalah dengan orang tua kita, masalah dengan anak kita, dengan bos kita, dengan karyawan kita, dengan murid kita, dengan guru kita. Kadang-kadang itu yang menjadi fokus kita dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga akhirnya kita tidak bisa menantikan Tuhan dengan benar. Kita hanya terjebak di dalam masalah-masalah tersebut, yang akhirnya mengikat kita kepada masalah dan tidak pernah terlepas. Tetapi kalau kita bisa mengikatkan diri kita kepada Tuhan, menantikan Tuhan yang benar, saya yakin pasti ada pertolongan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Makanya saya katakan tadi, menantikan di sini bukannya pasif, ya, tetapi aktif. Jadi orang yang menantikan itu nggak boleh menyerah. Jangan putus asa. Mau masalah sebesar apapun, jangan engkau putus asa. Engkau menghadapi masalah dalam keluargamu, jangan engkau putus asa. Jangan engkau langsung berpikir ya sudah pisah saja, ya sudah cerai saja. Nggak bisa berpikir seperti itu. Atau ketika sekolahmu, wah sudah gagal semuanya, udahlah saya nyerah deh, saya keluar aja dari sekolah ini. Berat. Wah saya belajar online nggak bisa nih, saya berat. Kita tinggalkan. Kalau orang yang mudah menyerah, pasti kita akan mudah diserang oleh iblis. Tapi orang yang bisa survive adalah orang yang mengatakan saya tidak akan pernah menyerah. Karena kan pujian ada, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Amin. Kita nggak boleh menyerah pada apapun juga. Kenapa? Karena kita menantikan Tuhan yang benar. Apa sih yang kita nantikan? Ada 3 penantian di dalam kehidupan umat manusia. Secara khusus penantian orang percaya adalah kelahiran Mesias. Dengan karya agung Allah Bapa, yaitu kelahiran dan kematian Tuhan Yesus Kristus bagi dosa dunia. Dan penantian ini sudah digenapi. Penantian ini sudah terjadi. Ya, jadi ini suatu penantian yang sudah
sudah bisa dikatakan, wah saya sudah mendapatkannya. Kenapa? Karena kita orang percaya, pasti kita percaya kepada Kristus yang menebus dosa kita. Dan penggenapan janji ini adalah penggenapan janji Tuhan ketika di Taman Eden manusia jatuh dalam dosa. Tuhan langsung memberikan Injil atau Injil keselamatan yang pertama. The first evangelion dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Ya. Itu berbicara tentang keturunan perempuan dengan keturunan si ular iblis. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kaki daripada keturunan perempuan ini. Kalau kita yang namanya diremukin kepala udah gak bisa apa-apa lagi, gak bisa ngelawan. Nah makanya inilah janji keselamatan yang Tuhan berikan, yang kita nantikan, dan itu sudah terjadi. Itu penantian umat manusia yang pertama. Yang penantian yang kedua, yang belum terjadi. Yang itu sudah terjadi bahwa Yesus lahir dan mati bagi dosa dunia. Yang kedua, penantian yang kedua adalah menantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang percaya, kita menantikan kedatangan Tuhan. Bukan bicara kita duduk diam, tapi kita ada preparation, ada persiapan. 1 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan kita harus menjadi umat yang kudus dan umat yang layak untuk mendapatkan kedatangan, untuk menyambut atau menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi kita tidak bisa berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Kita harus persiapkan diri kita dari sekarang. Makanya orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, kenapa? Karena dia mempersiapkan dirinya kudus dan tidak bercela. Menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Namanya mempelai Kristus, udah pasti orang yang menjadi mempelai harus dewasa. Yang namanya mempelai harus mendandani dirinya. Yang namanya mempelai bukan hanya secara lahiriah mendandani dirinya, tetapi secara batiniah juga harus didandani. Ini berbicara apa? Kita harus menjadi mempelai wanita yang layak bagi Tuhan. Sehingga kita menantikan kedatangan Tuhan itu dengan takut dan gentar. Supaya kita memiliki persekutuan yang kekal dengan Allah Tritunggal di dalam kerajaannya. Dan itu masih kita nantikan. Dan penantian yang ketiga itu menantikan janji Allah digenapi dalam kehidupan kita secara pribadi. Tuhan punya janji kepada kita setiap pribadi. Baik janji keselamatan atau janji secara personal kepada dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa katakan, oh janji kepada si A, Tuhan itu, si ini, nggak bisa. Karena hanya Tuhan dan pribadinya lah yang tahu apa yang menjadi janji Tuhan kepada dirinya. Seperti Tuhan punya janji kepada saya, belum tentu orang lain tahu apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga digenapi atau tidaknya yang tahu itu hanya Tuhan dan saya. Dan itulah yang akan kita nantikan terus menerus. Memang secara global kita punya janji bahwa kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Janji Tuhan orang yang percaya akan diselamatkan. Nah jadi inilah yang bicara menantikan janji Tuhan. Menantikan kelahirannya, menantikan kedatangannya, dan menantikan penggenapan janjinya. Yaitu apa? Kerajaan Allah yang kekal untuk selamanya. Dalam kehidupan kita pribadi, hanya itulah janji yang kita nantikan sampai kita menutup usia nanti. Karena gak ada janji Tuhan yang lain yang bisa membuat kita menanti-nantikan dengan greget. Saya katakan dengan greget, ya cuma satu janji itulah yang menjadi kekuatan kita, bahwa kita akan menjadi warga kerajaan surga, menjadi keluarga Allah dalam persekutuan Allah Bapa. Makanya daripada itu, poin yang pertama, menantikan Tuhan itu harus aktif, bukan pasif. Karena orang yang menantikan Tuhan tidak mudah menyerah. Hal yang kedua, yang penting dari ayat 31, ada kata Tuhan di situ. Tuhan Yahweh atau YHWH. Kalau kita baca dari ayat 27 sampai 31, ada 3 kata Tuhan. Di ayat 27, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Ayat 28, Tuhan ialah Allah yang kekal. Ayat 31, menanti-nantikan Tuhan. 3 kali kata disebutkan
di dalam kebenaran firman Tuhan atau dalam tradisi penulisan suatu kitab, berarti menandakan kata tersebut adalah kata yang penting. Seperti kalau kita manggil seseorang, kalau kita manggil sekali mungkin orangnya paling biasa aja. Tapi kalau ada orang manggil kita 3 kali, menyebut nama kita 3 kali, berarti itu sesuatu yang penting yang ingin disampaikan kepada kita. Karena dia memanggil kita secara 3 kali. Itu secara kehidupan kita. Jadi 3 kali kata Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 27-31 menandakan bahwa Tuhan adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi poin yang kedua, Tuhan adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang pertama, menantikan Tuhan bukanlah kita diam atau pasif, tapi kita harus aktif sehingga kita tidak menyerah. Yang kedua, Tuhan adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Bukan berkatnya atau bukan bicara materi atau masalah yang kita hadapi, bukan pekerjaan kita, bahkan sekalipun pelayanan itu tidaklah penting. Karena yang terpenting adalah apa? Tuhan. Kalau kita melayani tanpa Tuhan, kita bekerja tanpa Tuhan, kita punya kekayaan tanpa Tuhan, apalah artinya itu semua? Tapi kalau semuanya diawali dengan Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan, dan karena Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan Tuhanlah yang terpenting. Sebab itu Tuhan memberikan semangat atau kekuatan bagi orang yang percaya kepadanya. Saya katakan tadi, Tuhan memberikan pertolongan tepat dan cukup kepada orang yang percaya kepadanya. Tuhan gak asal-asalan menolong seseorang. Tuhan tidak asal-asalan memberikan tangannya untuk menolong. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat, pertolongan yang tepat kepada umat yang membutuhkan, kepada umat yang bersandar kepadanya. Ya. Jadi Tuhan Yahweh atau Immanuel yang menyertai setiap kehidupan manusia, itu akan ada dalam kehidupan kita kalau kita mau percaya dan mengandalkannya. Sebab itu jangan kita melupakan dan mengesampingkan Tuhan, apalagi menggantikan Tuhan dengan manusia atau hal-hal duniawi lainnya. Kalau kita baca secara keseluruhan kitab Nabi Yesaya ini, bahwa saat itu Israel dan Yehuda tidak lagi mengandalkan Tuhan, melupakan Tuhan, mengesampingkan Tuhan, dan malah meminta pertolongan dari bangsa lain. Israel meminta bantuan kepada bangsa Aram, Yehuda meminta bantuan kepada Asyur, yang pada akhirnya Yehuda memberontak kepada Asyur dan meminta pertolongan kepada Mesir. Sangat lucu sekali. Israel yang keluar dari Mesir untuk keluar dari perbudakan, tapi pada akhirnya meminta pertolongan kembali kepada Mesir. Ini mengingatkan kepada kita, jangan kita kembali kepada masa lalu kita. Seberat apapun yang kita hadapi, jangan kita kembali kepada masa lalu kita. Atau dalam kehidupan kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi tetap majulah dan percaya bahwa pertolongan Tuhan, Allah Yahweh itu, ya, Tuhan, karena Tuhan di sini dengan Tuhan yang besar, YHWH, yang akan menolong setiap kehidupan kita. Jadi jangan menjadi orang yang patah semangat. Hal yang ketiga, di dalam ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang pertama tadi, orang yang menantikan Tuhan itu tidak pasif tapi aktif. Yang kedua, Tuhan adalah yang penting dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kalau kita menantikan Tuhan dan sudah menjadikan Tuhan yang terpenting dalam kehidupan kita, yang ketiga, pasti kita mendapat kekuatan yang baru. Mendapat kekuatan yang berbaru itu berbicara apa? Diperbaharui secara kapasitas kita. Kemampuan kita diperbaharui oleh Tuhan. Kekuatan kita diperbaharui. Tidak lagi dengan kekuatan yang lama. Maka dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini berbicara apa? Mengalami kenaikan level. Raja wali selalu terbang di atas awan, bukan di bawah awan. Dia terbang tinggi. Sehingga ketika melihat masalah,
Kalau kita digambarkan dalam kehidupan kita, dia akan melihat masalah itu kecil. Dia akan melihat awan itu sudah biasa. Dia bisa menembus awan, mengalahkan awan. Oleh karena itu, Raja Wali kenapa harus terbang tinggi? Karena dia suka berdiam di tempat yang tinggi. Berdiam di tempat yang tinggi berbicara bahwa kita harus bisa berdiam di dalam hadirat Tuhan. Karena di tempat yang tinggi Raja Wali menjadi lebih aman, tidak terancam. Seperti dalam kehidupan kita. Kalau kita berdiam di dalam hadirat Tuhan yang maha tinggi, kita tidak akan pernah terancam, tapi kita akan merasakan damai sejahtera. Dan Raja Wali yang terbang tinggi itu berbicara apa? Ketika dia mengatasi awan-awan tersebut, itu sama halnya membuat hidupnya tanpa halangan. Kenapa? Karena setiap awan badai yang terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadikan kita sebagai latihan. Dengan kata lain, melatih iman kita menjadi dewasa. Setiap masalah, setiap pergumulan, ada awan gelap, ada badai yang menghadang. Seperti Raja Wali yang terus mengepakkan sayapnya hingga tinggi, menjulang tinggi, terbang tinggi. Kita pun demikian. Kita melatih iman kita dengan masalah-masalah tersebut supaya kita semakin tinggi dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Berdiam di dalam hadirat Tuhan yang maha tinggi. Yang terakhir, mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Ini berbicara apa? Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan atau semangat yang baru. Bukan lagi semangat yang lama. Orang yang punya semangat yang baru, dia hidupnya akan terus bergairah. Hidupnya akan terus menggebu-gebu untuk melakukan sesuatu tuh yang positif. Karena dia tidak menyerah ketika menghadapi masalah. Berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah, mengatakan kepada kita memiliki arti kekuatannya durable. Tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena yang memberi kekuatan itu adalah Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita sebagai orang-orang percaya, kita menjadi orang-orang yang tak pernah habis untuk terus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menjadi penolong dan menghibur kita. Karena Roh Kudus adalah parakletos buat orang-orang percaya. Dan hal ini bisa terjadi. Berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Karena ada penyertaan Allah yang senantiasa. Yang tidak pernah terlambat. Dan selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu biarlah 3 poin ini memberkati kita semua. Bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Yang pertama, bahwa orang yang menantikan Tuhan harus menjadi orang yang aktif. Tidak mudah menyerah. Orang yang menantikan Tuhan meyakini atau percaya bahwa Tuhan adalah yang terpenting. Dan orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Yaitu apa? Penyertaan Tuhan, semangat dari Tuhan, kekuatan yang durable dari Tuhan. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, nantikanlah Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, masalah, badai kehidupan, itu tidak pernah membuat kita menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau. Biarlah firman Tuhan saat ini memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Bahwa ketika kami menanti-nantikan Engkau, kami percaya ada pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini sekalipun Tuhan kami yakin dan percaya. Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi benih ilahi yang tertanam, bertumbuh, berkembang, berdampak dalam setiap kehidupan kami, bahkan buat orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.